Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bu Nurma. Welcome to ASEAN. Aku makan Welcome to ASEAN. Welcome to ASEAN. Welcome to ASEAN. Welcome to ASEAN. The people of Southeast Asia are as different as the many languages that are spoken here. There are millions of Muslims, Buddhists, Christians, as well as Hindus and Taoists. ASEAN brings everyone together under one roof, allowing its citizens to live and work side by side. We are strongly people-focused. Since its formation, ASEAN's consistent aim has focused on the needs of its citizens, helping to create an environment that is stable, peaceful, and prosperous for them. Tahun 1960-an merupakan masa-masa yang sulit bagi negara di Asia Tenggara. Ada sejumlah perselisihan yang terjadi baik secara internal maupun eksternal. Permasalahan-permasalahan ini berdampak pada stabilitas pertahanan dan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Akhirnya, beberapa pemimpin berinisiatif untuk menciptakan suasana yang aman dan damai untuk kawasan Asia Tenggara dengan membentuk ASEAN. ASEAN adalah organisasi ekonomi dan geopolitik khusus untuk negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Berdirinya ASEAN diawali dari pertemuan 5 menteri luar negeri perwakilan dari negara-negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Seiring dengan berkembangnya waktu, beberapa negara di Asia Tenggara akhirnya bergabung dengan ASEAN, seperti negara Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Berdirinya ASEAN diawali dengan pertemuan 5 menteri luar negeri perwakilan dari negara-negara Asia Tenggara. Pertemuan ini dilaksanakan di Bangkok, Thailand pada 5 hingga 8 Agustus 1967. Pengesahan berdirinya ASEAN termuat dalam Deklarasi Bangkok atau yang disebut juga sebagai Deklarasi ASEAN. 5 menteri luar negeri perwakilan dari negara-negara Asia Tenggara yang melaksanakan pertemuan di Bangkok adalah 1. Adam Malik dari Indonesia, 2. Tun Abdul Razak dari Malaysia, 3. S. Rajaratnam dari Singapura, 4. Nadiso Ramos dari Filipina, dan 5. Tanat Koman dari Thailand. Selain karena adanya konflik dan perselisihan, ada beberapa latar belakang atau faktor pendorong kerjasama antar negara ASEAN, yaitu 1. Persamaan geografis. Negara-negara di wilayah ASEAN berada di kawasan Asia Tenggara yang terletak di antara benua Australia dan daratan benua Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Pasifik. 2. Persamaan budaya. Penduduk Asia Tenggara merupakan keturunan dari ras Malayan Mongoloid. Ras ini dalam perkembangannya banyak menerima pengaruh budaya berupa warna kulit, makanan, hingga adat istiadat dari wilayah India, Arab, dan Cina. Semua negara di Asia Tenggara memiliki tujuan dan visi yang sama, yaitu kesejahteraan, kedamaian, keamanan, dan ketertiban, baik itu dalam lingkup nasional maupun regional. Yang keempat adalah persamaan nasib. Hampir seluruh negara di Asia Tenggara dijajah oleh negara lain, seperti Indonesia oleh Belanda, Malaysia dan Singapura oleh Inggris, hingga Filipina oleh Spanyol dan Amerika. Hanya negara Thailand yang bebas dari penjajahan.
Pada dasarnya, tujuan utama didirikannya ASEAN adalah untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang sejahtera, damai, aman, dan stabil. Apabila merujuk pada deklarasi ASEAN yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1967, tujuan dibentuknya ASEAN adalah sebagai berikut. 1. Mempercepat kemajuan sosial, pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. 2. Meningkatkan stabilitas dan perdamaian regional yang dapat direalisasikan dengan jalan saling menghormati keadilan serta taat hukum di dalam hubungan antar negara se-Asia Tenggara. 3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu antar negara anggota dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan bersama, baik dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, administrasi, sosial, budaya, dan teknik. 4. Membina dan menjalin kerjasama yang lebih efektif untuk meningkatkan hasil industri, pertanian, perluasan perdagangan dalam komoditas internasional, perbaikan sarana dan prasarana komunikasi, serta transportasi, dan peningkatan taraf hidup rakyat dari masing-masing negara anggota. 5. Melakukan peningkatan pada kualitas ilmu pengetahuan di antara negara anggota. 6. Saling membantu sarana pelatihan dan penelitian untuk tujuan pendidikan, administrasi, profesional, dan teknik. 7. Menjaga hubungan baik dengan organisasi internasional yang memiliki tujuan dan visi yang sama, serta membuka peluang untuk menjalin hubungan yang lebih dekat. Demikian penjelasan Bu Norma tentang sejarah, latar belakang, dan tujuan dibentuknya ASEAN. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Terima kasih sudah mengikuti kelas Bu Norma hari ini. Sampai jumpa di kelas Bu Norma selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.